Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasin Mondika Channel. Kali ini kita mengamati dua perkembangan yang cukup menarik dari perkembangan Capres Anies Baswedan, yang dalam hari belakangan ini terdapat dua antitesa yang bagi mungkin pendukung di luar Anies ini adalah menjadikan jalan dan membuat Anies semakin terpuruk. Namun setelah ditelusuri dengan seksama bahwa ini menjadi sebuah antitesa, bahkan yang lebih menguatkan posisi Anies Baswedan di mata pendukungnya dan semakin mencur dukungan real yang terjadi di masyarakat. Antitesa yang pertama yaitu ketika beberapa hasil survei yang menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga dari urutan survei, yaitu yang pertama ketika Ganjar Pranowo, lalu diikuti oleh Prabowo Subianto, dan posisi ketiga adalah Anies Rashid Baswedan dalam posisi tiga besar para capres yang akan bertanding atau akan berkompetisi di pemilu bulan Februari 2024 akan datang. Beberapa pernyataan Anies Baswedan mengatakan bahwa jika hasil surveinya adalah hasil yang buntut, mengapa di mana-mana beliau menghadapi pencegahan, penghadangan, dan bahkan ada kekhawatiran dari pihak-pihak kompetitor dengan adanya Anies Baswedan. Seharusnya ketika dalam hasil survei beliau dianggap adalah yang paling terbelakang, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dan bahkan sampai penghadangan beberapa waktu yang lalu. Itu sebuah antitesa yang ketika ini dipahami oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan, semakin membuat keyakinan dan semakin menambah kekuatan barisan dan pendukung-pendukung Anies Baswedan. Dan ini merupakan antitesa yang dikembangkan oleh pihak-pihak lawan Anies Baswedan yang seharusnya itu merugikan dan membuat blunder dalam hitungan-hitungan politik yang ada. Kemudian antitesa yang kedua yaitu seperti dikemukakan oleh Denny Indrayana dalam beberapa tulisannya, bahwa satu persatu orang-orang dalam barisan di luar pemerintah yang mendukung Anies Baswedan akan diperteli. Dan terbukti beberapa hari yang lalu dari Menteri Menkominfo Johnny G. Plate telah dinyatakan tersangka dengan adanya kasus BTS yang merugikan negara sekitar 8,2 triliun. Dan ini cukup menarik dengan dana keuangan negara yang hilang begitu besar. Nah, di situ terungkap bahwa ada setoran, bahwa Menteri Johnny G. Plate meminta setoran setiap hari Rabu kepada Direktur BTS, bahwa untuk ada setoran 500 juta per bulan, dan itu sudah berlangsung sekitar setahun lamanya. Sehingga dalam beberapa wawancara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan agar kasus ini diusut dengan tuntas, dibuka jalan seluas-luasnya untuk mengusut sampai sejauh mana dana tersebut mengalir, bahkan sampai ke Partai Nasdem sekalipun. Ini jadi mungkin Surya Paloh ingin meminta rasa keadilan kepada pemerintah ketika Johnny G. Plate dinyatakan sebagai tersangka, dan hal ini tidak terjadi dengan sendirinya karena dana tersebut pasti akan mengalir kemana-mana dan akan melibatkan banyak pihak, sehingga ketika hanya yang ditahan adalah Johnny G. Plate sebagai Menteri Menkominfo dan juga Direktur Utama dari Bakti, Anang Latif, maka ini adalah sebuah ketidakadilan. Karena dana tersebut pasti ditenggerai akan masuk ke berbagai pihak, ke berbagai partai yang ada. Sehingga kalau mau menerapkan keadilan, Kejaksaan Agung harus menelusuri seluas-luasnya dan sejauh mana dana-dana tersebut mengalir yang telah merugikan negara sekitar 8,2 triliun. Jadi ada dua antitesa yang membuat Anies Baswedan semakin kuat dukungannya, semakin besar pengaruhnya di mata masyarakat. Yang pertama ketika Anies Baswedan dinyatakan sebagai orang yang posisi ketiga dalam survei yang ada, bahwa pertama posisi Ganjar, kedua posisi Prabowo Subianto, dan ketiga Anies Baswedan. Namun kenyataannya yang ada pihak penguasa merasa kelimpungan, merasa kebingungan dengan semakin kuatnya dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan. Kemudian bagaimana pihak penguasa yang hari ini seolah-olah ikut bermain, yang ditengarai oleh Adian Apitupulu, bahwa menjerumuskan Pak Jokowi sebagai presiden, yang menyeret-nyeret Pak Jokowi untuk menentukan siapa capres selanjutnya, seperti itu. Dan seolah-olah pihak istana terlibat dalam pencapresan 2024. Nah, ini sudah diingatkan juga oleh Denny Indrayana dalam beberapa tulisannya, dan mengatakan bahwa hati-hati kepada pihak di luar penguasa yang mungkin dalam waktu dekat
akan dipeleteli satu persatu. Nah, ini sudah terjadi. Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari yang lalu dengan beberapa direktur dari perusahaan tersebut, perusahaan BTS dan Bakti, yang sudah ditangkap, yaitu Anang Latif. Jadi hal-hal seperti ini bagi pihak-pihak di lawan kompetitor ANIR dianggap menguntungkan, tapi ternyata merupakan antitesa yang merugikan. Jadi bisa dikatakan ketika pemilu bisa berjalan dengan jurdil dan adil, maka Anies Baswedan adalah pemenangnya ketika pemilihan dilakukan pada 14 April 2020, 14 Februari 2024. Namun jika pemilu yang terjadi adalah seperti anekdot beberapa pihak bahwa sebelum pemilu telah ditentukan pemenangnya, bahwa semua pihak telah dikunci, berbagai sumber telah diatur dan dibuat sedemikian rupa, ya mungkin Anies Baswedan akan dikejari. Jadi dikatakan ketika betul-betul pemilu bisa dilangsungkan dengan jurdil, jujur dan adil, maka sudah jelas bahwa Anies Baswedan adalah pemenangnya. Karena jelas dukungan-dukungan real yang di masyarakat. Semua yang terjadi di luar itu hanyalah rekayasa oleh pihak-pihak lawan yang mengatakan bahwa Anies adalah di bawah dari survei-survei dari kompetitor yang lain. Namun kenyataan dan fakta tidak seperti itu. Kemudian ketika pihak penguasa ingin mempreteli barisan-barisan di balik Anies Baswedan, seperti tadi melakukan tersangka kepada salah satu tokoh utama dari Nasdem, yaitu Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, ini malahan bahkan membuat semakin sulit pendukung-pendukung Anies Baswedan, bahwa jelas pihak tersangka tersebut ini unsur politisnya sangat kental, sehingga Surya Paloh mengatakan, ya jika benar ada dukungan dana yang mengalir sekitar 500 juta tiap bulan yang diminta oleh Johnny G. Plate kepada pihak perusahaan pendukung perangkat lunak dari kegiatan BTS tersebut, maka harus ditelusuri dengan benar, ditelusuri dengan teliti pihak-pihak yang terlibat, bahkan Partai Nasdem pun tidak luput dari penelusuran tersebut, sehingga di sini rasa keadilan, rasa kepercayaan masyarakat bisa bangkit. Tapi jika sampai di situ saja yang ditetapkan tersangka hanya Johnny G. Plate dan Anang Latif sebagai direktur utama dari PT Bakti, ya maka di sini masyarakat mulai semakin tidak percaya dengan adanya penelusuran atau bagaimana penguatan transparansi Indonesia, bahwa ternyata betul-betul pihak pemerintah bermain di satu pihak. Betul-betul pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, telah terlibat jauh menentukan siapa calon presidennya. Yang hal ini juga dibantah oleh orang-orang dalam dari pihak penguasa seperti Adian Apitupulu yang mengatakan relawan-relawan pendukung dari Pak Jokowi telah membuat kesalahan dengan menyeret-nyeret Pak Jokowi untuk terlibat menentukan siapa capres selanjutnya, dan ini melanggar dalam aturan perundang-undangan dan keetisan bernegara, bahwa seorang presiden harusnya posisinya netral. Nah, kembali kepada posisi tadi, Anies Baswedan ternyata dengan adanya dua hal tersebut, ini merupakan posisi blunder dari pihak lawan dan menjadi penguatan bagi pihak barisan Anies Baswedan, yaitu tadi tentang ditangkapnya Johnny G. Plate, kemudian hasil survei yang menyatakan dia pada posisi ketiga. Dan ternyata hal ini merugikan kompetitor-kompetitor Anies Baswedan. Jadi pelutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawa.